He's not fighting me next. Why would he fight me next? Arman deserves it way more than him. I didn't knock him out. I didn't get lucky. I beat him up. He's going to have to get a win before he fights for the championship. He might go back to 145. We don't know what Ilya's doing. Are you his manager? You work for Ilya? No, I'm not. Yeah, obviously. You think you should fight me next? Over everybody else, over Holloway, I don't know, I over think Holloway, over Sarukian? I think there's a lot of people in the lightweight division. Yeah, so you think he should be the one? No, I just wanted your reaction because he said he I'm wanted just a giving you a rematch. hard time. No. He didn't say he wanted a rematch. If I hear him say it use his mouth and say I want a rematch, I'll be very surprised. He's good. The kid's good. Whoever fights him next in trouble. It ain't gonna be me. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Untuk segmen berita kali ini spesial membahas rangkuman hasil dari main card UFC Abu Dhabi dini hari tadi. Kabar pertama sayangnya adalah kabar mengecewakan, di mana model yang nyambi jadi petarung UFC yaitu Islam Dulatov batal bertanding karena baik UFC dan timnya mengumumkan Dulatov mengalami infeksi sehingga tidak bisa maju ke oktagon. Sebenarnya sakit ini sudah dialaminya beberapa hari yang lalu, tapi karena Dulatov tidak ingin mengecewakan fansnya, ia memaksakan dirinya untuk berlatih, potong berat badan, hingga masuk ke sesi timbangan. Namun di hari H, pihak tim Dulatov langsung menarik petarungnya karena ia dilarikan di rumah sakit, sehingga petarung tampan ini tidak jadi bertanding. Ya ini mengecewakan sih, tapi ya mau bagaimana lagi. Semoga dia lekas sembuh. Dan sebagai tambahan informasi, Dulatov saat ini sudah tidak mewakili Jerman, tapi mewakili Turki. The fight Islam versus Islam. No way. No, because Islam, we don't know each other, but you know, I met Khabib one time, and these people are for me like big brothers, you know, and like especially Islam against Islam, I think it's not so nice. And he's from Dagestan, I'm from Chechnya, you know. It also would be a lot of political stuff if two named Islams would fight against each other. You know, but anyway, he's champion. You know, I'm just the beginning of my career, so it don't make even sense to talk about this. But no, it's not a fight who I would ever be interested in. Sekarang kita masuk ke pertandingan pertama. Yang akan kita bahas tentu adalah debut manis dari juara dunia Muay Thai 2 kali, yaitu Magomed Chanko Zainukov, yang apesnya lebih dikenal fans sebagai John Pork. Di debutnya ini, Chanko melawan petarung tak terkalahkan asal Polandia, yaitu Damian Rzbacki. Dari aksinya tadi, secara jujur saya melihat Chanko memiliki plus poin dan minus poin yang sangat ketara sebagai petarung kelas ringan. Poin plusnya tentu adalah keterampilan strikingnya yang sangat tinggi. Damian sebenarnya adalah seorang striker, tapi ia tidak terlalu berani meladeni Chanko dalam adu striking dan lebih memilih adu clinch. Dari partai debutnya, kita bisa melihat Chanko sangat kreatif dalam serangannya, terutama 3 hal ini yang menjadi senjata andalannya, yaitu tendangan khas Jon Jones oblique kick, transisi pukulan ke serangan siku yang super mulus, dan juga front kick yang langsung mengarah ke kepala. Striking tersebut sangat liar dan membuat kaki dan wajah Damian tercapik-capik. Secara skill striking, saya rasa Chanko akan bisa bersaing dalam petarung berranking kelas ringan atas. Namun ada beberapa kekurangan Chanko yang masih terlihat dalam laga debutnya ini, dan kekurangan di sini adalah sesuai standarnya, yaitu standar tim Khabib. Pertama adalah kemampuan grapplingnya. Oke, saya tidak bilang grappling Chanko buruk. Grapplingnya cukup bisa bersaing secara umum, tapi kalau dibandingkan petarung kelas ringan khas tim Khabib lainnya, grappling Chanko terlihat kurang. Dan itu terlihat dari betapa mudahnya Chanko terjebak clinch Damian, yang meskipun bisa menahannya, tapi itu cukup untuk menghambat strikingnya. Kedua adalah postur. Jelas sekali bahwa ukuran tubuh Chanko lebih kecil dari para petarung kelas ringan Dagestani lainnya. Dan saya tidak yakin Chanko bisa lebih besar secara signifikan di kelas ini, karena meskipun ini partai debutnya, tapi usianya sudah menginjak 31 tahun.
di mana saat ini sudah memasuki masa prime secara fisik. Dan kekurangan lainnya adalah power. Untuk bisa bersaing dengan top 5 kelas ringan, teknik saja tidak cukup. Diperlukan power yang cukup untuk meng-KO lawannya sebagai seorang striker. Untungnya, Chanko sangat smooth dalam memainkan sikunya, sehingga meskipun mungkin powernya kurang, tapi ketajaman sikunya bisa merobek wajah lawan. Secara umum, Chanko berhasil melakukan laga debut yang cukup sukses, dan bahkan ia sampai menyebut nama Ilia Topuria di post-fight interviewnya. Ya, hampir tidak mungkin Topuria mau menerima tantangannya sih. Tapi andai kata iya, apakah menurut teman-teman Chanko siap melawan Ilia Topuria? Tulis di kolom komentar ya. Hey, I just wanted to make sure that I come out here and do my work because he was saying a lot of things before the fight. He was saying that he was from the team of Ilia Topuria. Well, guess what? I'm from the team of Nurmagomedov. I come from the school of Abdulmanap Nurmagomedov. We do not care who we fight. We'll take everyone on. Untuk laga kedua yang akan kita bahas adalah hasil mengejutkan di mana sang petarung berpengalaman kelas terbang, yaitu Steve Erceg, kalah telak oleh prospek baru asal Uzbekistan, yaitu Ramazan Temirov. Secara postur, Temirov kalah telak dari Erceg, di mana Erceg lebih tinggi 10 cm. Tapi Temirov ini mengingatkan saya pada salah satu monster suzuran, yaitu Tamao Serizawa, yang memiliki postur pendek tapi tubuhnya padat berisi. Di awal ronde, Temirov langsung melesatkan spinning back kick, jurus yang sama dengan teknik Serizawa yang langsung menghempaskan tubuh Erceg. Erceg mencoba menjaga jarak dengan jangkauan jabnya, tapi Temirov berhasil memotong jarak dan menghantamnya dengan pukulan super keras yang langsung menidurkan Erceg. Temirov pun menang KO dan hampir pasti akan memiliki ranking setelah ini. Dan laga terakhir yang akan kita bahas tentu saja adalah main eventnya, yaitu Ankalaev versus Kuskov. Jujur saja, meskipun keduanya adalah striker, tapi karena tempo yang dimainkan sangat lambat dan terlambat panas, jadi laga berlangsung sangat boring di dua ronde pertama. Ronde ketiga, Ankalaev mulai panas dan melancarkan serangan-serangan kreatifnya sambil memaksa clinch, tapi Kuskov masih sangat tangguh. Dan di ronde keempat dan 5, Ankalaev mulai melancarkan takedown-nya, memanfaatkan Kuskov yang mulai kelelahan, hingga akhirnya menang secara TKO ground and pound di ronde kelima. Ya, tidak banyak yang perlu dibahas dari match ini sih, karena Ankalaev jelas lebih baik dan saya rasa layak untuk mendapatkan title shot selanjutnya. Demikian segmen berita kali ini. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk mendapatkan informasi dan konten menarik lainnya seputar UFC. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.